Shalom guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan media rohani Parakletos. Kali ini pembacaan artikel rohani Kristen dengan judul Dekrit dari Raja di atas segala raja part 3. Dari umat, oleh umat dan untuk umat. Apabila manusia itu menyadari bahwa yang membutuhkan Allah itu adalah dirinya sendiri, sebab manusia yang sudah tercengkram di dalam kekuasaan iblis tidak akan mungkin bisa lepas dari kuasanya. Atas dasar itu Allah membuat dekrit. Kali ini dekrit didelegasikan kepada para nabi. Siapa para nabi? Nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar supaya tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. Mengapa harus nabi? Karena merekalah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya. Dan mereka berkata sudah mendapatkan otoritas dari Tuhan Allah, walaupun pesannya itu tidak selalu mengenakan di telinga dan di hati umat, tetapi berita atau pesan itu tetap harus disampaikan juga. Dan apa ciri-ciri dan tandanya bahwa mereka adalah sebagai seorang nabi? Ciri-ciri dan tanda bahwa mereka itu seorang nabi, cirinya adalah telah dinubuatkan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi berasal dari untuk daerah setempat dan harus seseorang yang bisa dipercaya dan seseorang yang bicaranya didengar banyak orang. Bukan berarti seorang nabi harus bicara dengan berteriak-teriak, tetapi suaranya mempunyai nilai pengetahuan dan pembelajaran banyak orang di sekitar kita. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Yang disampaikan seorang nabi adalah firman Allah. Apabila yang terucapkan seorang nabi bukan firman Allah, maka dari itu sudah jelas bahwa yang diucapkannya berasal dari subjektivitasnya diri sendiri atau pendapat orang lain. Oleh karenanya nabi tersebut adalah nabi palsu. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Yang disampaikan kepada umat adalah berita damai, sejahtera dan kabar baik dari Tuhan Allah. Jika yang disampaikannya itu berita yang bukan berasal dari Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu termasuk nabi palsu. Untuk melaksanakan kerja-kerja kenabian, seseorang harus terlebih dahulu terpanggil atau dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi seorang nabi. Lalu tahap selanjutnya prosesnya adalah pengutusan sebagai seorang nabi. Namun tahap terakhir sebelum bekerja, sebab seorang nabi ia terlebih dahulu harus mendapatkan pengurapan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan Allah adalah padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara. Di sini sangat jelas sekali bahwa seorang nabi harus mendapat atau menerima
pengurapan dari roh Allah terlebih dahulu. Karena itu sebagai meterai atau tanda sebagai seorang nabi, apabila sebelum bekerja tidak menerima pengurapan terlebih dahulu, bisa dianggap nabi palsu. Karena yang disampaikan pasti bukan dari firman Allah. Sebab firman itu merupakan kekuatan dan kebenaran Allah. Menjadi seorang nabi itu bukan karena kehendak sendiri, tetapi dipanggil atau dipanggil oleh Allah sendiri. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Dipilih dan dipanggil menjadi seorang nabi itu harus diperlengkapi terlebih dahulu. Apa itu perlengkapannya? Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kehadiran nabi itu bukan hanya untuk orang per orang atau komunitas kecil saja, tapi untuk sebuah bangsa. Maka dalam hal ini Allah bicara masalah hukum, dan dalam hal ini tentunya bukan hukum Allah. Nabi itu utusan Allah, maka dari itu kehadirannya juga harus menyampaikan firman-Nya dengan roh Tuhan yang tidak terbatas, yang dicurahkan kepada para nabinya yang memampukannya untuk bekerja bagi dia. Nabi diutus hanya bekerja bagi dirinya, karena hanya dia yang mengenal dan menyatakan nama Allah. Karena itu dia adalah utusan Allah yang telah diperlengkapi oleh rohnya yang tidak terbatas, supaya melakukan pekerjaan yang tidak terbatas pula. Seorang nabi juga harus memastikan bahwa berita atau kabar baik itu sampai kepada semua orang dan kepada bangsa-bangsa, supaya mereka menuruti firman-Nya yang disampaikan kepadanya. Tapi yang perlu diketahui bersama bahwa tidak semua orang suka akan berita dari firman Allah, tetapi juga banyak juga yang membenci. Namun bagaimanapun caranya, firman Allah suka tidak suka harus tetap disampaikan, walaupun harus ada harga yang harus dibayar, yaitu tetesan air mata, penderitaan karena penyiksaan, bahkan sampai kepada pembunuhan atas dirinya. Seorang nabi tugasnya menyatakan bahwa pengajarannya itu berasal dari dan oleh Tuhan Allah, bukan dari diri sendiri. Karena perkataan itu dari Dia, maka perintahnya itu dari kekal sampai kekal. Senada seperti yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Yohanes, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Sebagai seorang nabi bukan hanya memberitakan firman Tuhan dan membawa kabar baik serta damai sejahtera saja, tapi juga harus diperlengkapi oleh Tuhan Allah dengan kuasa untuk membuat mujizat-mujizat sebagai tanda bahwa para nabi berasal dari Allah. Dengan mengadakan mujizat dan tanda, maka pemberitaan firman Allah semakin diperkuat dan mengokohkan pemberitaan Injil kepada umat manusia. Yang menjadi pertanyaan dan harus kita jawab dalam diri kita masing-masing adalah masihkah ada suara kenabian yang nyaring terdengar di bumi, khususnya di Indonesia? Di bangsa ini sangat sedikit yang berani menyampaikan suara kenabian, oleh karena mereka tidak berani menanggung resiko sebagai seorang nabi yang adalah utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan segala sesuatu yang bengkok. Padahal di era sekarang ini banyak umat Tuhan yang hanya ikut terbawa arus globalisme yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah. Para umat Allah yang
ada di birokrasi juga ikut melakukan praktek, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Padahal mereka adalah para nabi di zaman ini yang harus menyuarakan kenabian juga. Tetapi kenyataannya para nabinya tidak berani menegur dan meluruskan. Mereka tidak sama seperti Nabi Nathan yang sangat berani mendatangi istana Raja Daud manakala ia melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah, yaitu menginginkan istri Uria, seorang pegawainya sendiri yang bernama Batseba, dengan cara mengutusnya berperang melawan musuh dan dengan menempatkannya di garis depan supaya ia mati dan Batseba diambil menjadi istrinya. Masihkah ada Nabi Nathan di era globalisasi yang mempunyai keberanian menegur dan meluruskan para pemimpin yang salah? Yang bisa menjawab hanya kita, para umat Allah itu sendiri. Sebab untuk menjadi nabi utusan Allah itu butuh komitmen dan berani menanggung resiko. Tapi kita harus yakin dia bukan jalan saat tidak ada jalan. Amin dan bersambung.